Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi, BP 17184/2007. Saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan di Kawasan Wisata Pantai Caroco, Painan Kabupaten. Yang pertama ada bab 1, pendahuluan. Dan selanjutnya latar belakang, yang mana landasannya saya ambil Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang pariwisataan, khususnya pasal 4 tujuan pariwisata adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya, memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, mengukur rasa cinta tanah air, memperkukuh dan kesatuan bangsa, mempererat persahabatan antar bangsa. Dan landasan yang kedua saya ambil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah melalui kebijakan otonomi daerah yang memberikan kesempatan bagi setiap daerah untuk dapat memahami dan mengembangkan potensi daerah yang dianggap memberikan manfaat terhadap peningkatan pendapatan daerah. Karena hal itulah pemerintah daerah dapat untuk mengembangkan sektor pariwisata untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat. Ini setiap daerah diwajibkan untuk meningkatkan pendapatan daerahnya dalam sektor wisata untuk lebih meningkat lagi, dan di sini diwajibkan. Dan selanjutnya Sumatera Barat merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi wisata yang bisa dikembangkan karena daerahnya memiliki banyak destinasi wisata, mulai dari wisata alam, budaya, dan sebagainya. Selanjutnya, dalam pembangunan pariwisata Sumatera Barat termasuk ke dalam 10 provinsi yang menjadi kawasan pengembangan pariwisata nasional. Karena Sumatera Barat memiliki potensi wisata yang sangat besar untuk bisa dikembangkan. Ada Peraturan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional tahun 2010 sampai 2025. Sumatera Barat memiliki 2 destinasi pariwisata nasional, yaitu DPN Mentawai Siberut dan sekitarnya, dan DPN Padang Bukit Tinggi dan sekitarnya. Selanjutnya, pesisir selatan adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat yang memiliki potensi pariwisata yang sangat bagus. Akan tetapi, dalam pengembangan perlu adanya pembenahan lebih lanjut. Dan pesisir selatan tidak begitu jauh dari Kota Padang, hanya berjarak sekitar 75 km dari Kota Padang. Kabupaten Pesisir Selatan sangat banyak memiliki destinasi wisata, antara lain yang pertama objek wisata Pantai Caroco, yang kedua objek wisata Mandes di Caroco, yang ketiga objek wisata Jembatan Ampar Nagari Pulik-Pulik, yang keempat objek wisata Batu Biduan di Nagari Lumpo, dan yang terakhir objek wisata Pasir Putih di Kampar. Dan di sini bisa dilihat tabel jumlah kunjungan per objek wisata di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016 sampai 2019. Dan di sini bisa dilihat pada tabel kunjungan per objek wisata di Kabupaten Pesisir Selatan meningkat secara terus-menerus, dan pada pertengahan tahun 2019 sayangnya Indonesia terkena dampak COVID-19. Dan di Kabupaten Pesisir Selatan, objek wisata di sana terpaksa dibuka tutup untuk menerima kunjungan di per objek. Dan di sini bisa dilihat kontribusi pariwisata terhadap KD Kabupaten Pesisir Selatan, yang mana bisa dilihat setiap tahunnya meningkat, dan pada di sini dilihat terjadi penurunan pada tahun 2020 karena adanya dampak COVID-19 tersebut. Dan selanjutnya salah satu destinasi yang turut menyumbang tersebut adalah objek wisata Pantai Caroco. Pantai Caroco menjadi destinasi induk atau utama karena Pantai Caroco terletak di ibu kota pesisir selatan dan sangat mempesona dengan akses yang begitu mudah untuk. Pantai Caroco Painan merupakan pantai yang sangat terkenal di Pulau Sumatera, khususnya di Sumatera Barat, karena memiliki panorama yang sangat indah dan eksotis. Dengan keindahan yang dimiliki oleh Pantai Caroco, maka dapat dikembangkan untuk menjadi destinasi wisata yang lebih maju untuk kedepannya. Selain keindahan itu sendiri, wisatawan juga bisa menikmati hamparan pasir pantai yang masih asri sebagai salah satu destinasi wisata yang memiliki keindahan yang luar biasa. Di Kabupaten Selatan diharapkan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
mampu untuk mengembangkan wisata Pantai Cerocok ini. Ya, baik itu dalam hal ekonomi, lingkungan, dan sosial. Dan selanjutnya, kawasan Pantai Cerocok merupakan salah satu kawasan pariwisata yang menjadi tujuan pembangunan pariwisata di Kabupaten Pesisir Selatan. Kawasan Pantai Cerocok juga termasuk dari 4 yang ditetapkan menjadi kawasan utama rencana induk pembangunan pariwisata. 4 kawasan tersebut adalah KWPT Mandeh, Cerocok, Pasir Putih Kambang, dan situs sejarah Mandeh Rupiah. Nah, sudah tertera dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisataan atau RIPK, perwilayahan pembangunan destinasi pariwisata sebagaimana yang dimaksud pasal 8 terdiri dari yang pertama KUPK Mandeh, Kecamatan Koto, terusan yang terdiri dari KSPK Kecamatan Bayang dan Kecamatan Bayang Utara. Yang kedua KUPK Cerocok Penang, Kecamatan Empat Jura yang terdiri dari KSPK Kecamatan Batang Kapas dan Kecamatan Sejarah. Selanjutnya KUPK Pasir Putih, Kecamatan Lengayang yang terdiri dari KSPK Kecamatan Renang Pesisir serta KPPK Kecamatan Linggosari Babenti. Dan terakhir KUPK Rumah Gadang, Mandeh Rupiah, Kecamatan Lunang yang terdiri dari KSPK Kecamatan Air Pura, Kecamatan Tanjung Soal, Kecamatan Baso, 4 Balai, Tapan, dan Kecamatan Celaut, serta KPPK Kecamatan Ranah 4 Hulu Tapan. Dan selanjutnya di sini ada rumusan masalah yang saya pakai pada proposal saya, yaitu bagaimana pembangunan pariwisata berkelanjutan di kawasan Pantai Cerocok Painan di Kabupaten Pesisir Selatan. Dan di sini ada juga tujuan penelitian, yaitu mendeskripsikan pengembangan wisata berkelanjutan di kawasan wisata Pantai Cerocok Painan di Kabupaten Pesisir Selatan. Dan selanjutnya ada manfaat penelitian, yang mana saya memakai manfaat teoritis dan manfaat praktis. Dan masuk pada bab 2 atau tinjauan pustaka. Yang pertama, studi penelitian yang relevan. Saya melihat skripsi Andre Taufik Mahadika 2019 menjelaskan dampak pembangunan kawasan Pantai Padang berdasarkan pendekatan pariwisata berkelanjutan. Dan Geta Sukartaji menjelaskan bagaimana pembangunan berkelanjutan pada kawasan Taman Marga Satwa Budaya Pinantan. Dan selanjutnya di sini ada Siti Halumiah dan kawan-kawan melihat persepsi masyarakat lokal terhadap dampak industri wisata taman safari Indonesia ditinjau dari konsep pembangunan berkelanjutan. Dan yang terakhir ada Muhammad Irsyad dan kawan-kawan menjelaskan strategi kebun binatang Surabaya, implementasi strategi serta faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat implementasi. Dan selanjutnya masuk pada teori, dan teori yang saya gunakan dalam penelitian saya yaitu teori pariwisata berkelanjutan menurut John Swartz, yang mana John Swartz sendiri mengumumkakan adanya beberapa dimensi. Yang pertama, dimensi ekonomi, yaitu penciptaan lapangan kerja, menambah pendapatan lokal, merangsang industri kreatif dan investasi, kenaikan biaya, kemacetan, dan wisata musiman. Dan yang kedua ada dimensi lingkungan, yaitu flora dan fauna, erosi dan populasi, keindahan alam. Dan yang terakhir ada dimensi sosial, yaitu equity, equal, opportunity, dan teknik. Dan selanjutnya masuk pada skema pemikiran. Dan saya di sini berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang pariwisata. Dan lanjut masuk pada definisi konsep. Yang pertama, pariwisata. Pariwisata merupakan berbagai macam kegiatan wisata yang didukung fasilitas serta layanan yang disediakan untuk masyarakat yang berkunjung. Dan yang kedua, pengembangan pariwisata. Pengembangan pariwisata Pantai Cerocok adalah salah satu proses pengembangan yang merealisasikan pada kelestarian sumber daya yang dibutuhkan untuk pembangunan pada masyarakat yang akan mendatang. Dan selanjutnya masuk pariwisata berkelanjutan, yang mana John Swartz sendiri mengungkapkan ini sebagai pengembangan pariwisata yang sesuai dengan kebutuhan dan kelestarian dan ketetapan kelestarian alam untuk bisa dikembangkan pada masa yang akan datang. Dan selanjutnya di sini ada definisi operasional yang bisa dilihat pada tabel.
di sini juga. Dan kita masuk pada bab 3, metode penelitian. Yang pertama, pendekatan penelitian dan desain penelitian. Di sini saya memakai pendekatan penelitian kualitatif dan analisa deskriptif. Dan yang kedua, teknik pengumpulan data. Di sini saya memakai cara wawancara, dokumentasi, dan observasi. Jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder. Selanjutnya, teknik pemeliharaan informasi. Di sini saya memakai teknik purpose of sampling. Dan lanjut masuk peranan. Sini memakai instrumen utama. Dan lanjut pada unit analisis. Di sini saya memakai unit analisis yaitu Lembaga Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan, dan dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP, Dinas Perhubungan dan Informasi dan Tim SAR. Di sini Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan dibantu dalam memberikan rasa aman dan aman kepada pengunjung, yang mana Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pihak pengawasan dan pengamanan, dan Dinas Perhubungan sebagai bentuk pengaturan keluar dan masuk kendaraan bermotor dan kendaraan lainnya. Dan tim SAR di sini sebagai antisipasi kalau adanya bencana. Dan lanjut pada teknik analisis data, yang mana saya tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, verifikasi dan penegasan kesimpulan. Dan lanjut teknik kiasan data, yang mana saya pakai triangulasi data. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada proposal penelitian saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.